bangga-banggaan amal dikutip dalam kitabnya para Habib Syekh Abu Bakar bin Salim Ma'arijul Zulumat. Jadi ini kitab diselesaikan belum genap usia 17 tahun. Membahas tentang hakikat Al-Asbab Al-Arba'ah, perjalanan menuju 4 stasiun ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Di dalam kitab itu disebutkan katanya Nabi Musa pernah berdialog dengan iblis. Apa kata Nabi Musa? Dialognya panjang, tapi anak-anak kotor. Iblis ini punya bala tentara juga namanya setan. Jadi beda antara iblis dan setan. Nabi Musa bertanya pada iblis, ini perhatikan. Ya iblis, akhbirni anil zambi idza aznabahu ibnu Adam istahwadta alaih. Wahai iblis, kabarkan kepada aku dosa apa yang apabila anak Adam melakukan kamu pegang, cekram, wahajal majusyah, diserang oleh teman-teman kamu, saudara-saudara kamu yaitu setan. Bayangin, dalam Al-Quran aja orang-orang pada dasar ya laitani baini wa bainahu bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Andai kata aku tidak pernah dekat sama setan dijauhin, aku sudah selamat sudah, ini sejelek-jeleknya teman. Setan berkatakan fasa'a qarina. Man yakunillahu syaitan fasa'a qarina. Setan itu sejelek-jeleknya teman. Ini bayangin diperangkap sama iblis, diserang setan. Jangan kebayang sudah. Kata Nabi Musa, akhbirni anil zambi alladhi idza aznabahu ibnu Adam istahwadta alaih. Kamu bisa cekram, gak bisa kemana-mana. Apa kata jawab iblis? Perhatikan, jangan-jangan kita yang ada di sini. Pertama, idza a'jabathu nafsuh, apabila dia bangga dengan diri dia. Bangga dengan diri dia, kena. Wastaksara amaluh, amalnya paling merasa paling banyak. Ini kena. Wasahura fi 'ainaihi dzambuh, dan dosa dianggap di mata dia kecil. Udah gini doang, tak masalah. Ini gandengannya loh. Satu gandengan. Orang kalau kena penyakit huruf, namanya huruf, ketipu. Dia perasaan paling dia masuk surga. Maya puluh jannata ila kana yahudan aw nasara, seperti Yahudi dan Nasara. Wa ada maksudnya kecuali Yahudi dan Nasara. Kena. Nanti buat apa bangga-banggaan amal? Apa yang kita banggakan? Maka turidu an tabtakhir amam Allah, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa yang kita banggakan amal di depan Allah? Bagaimana kita di hadapan Nabi? Nabi ini pantasnya bangga dan pantas kalau bapak dia bangga. Amal kita apa dibanding Nabi? Dibanding para awliya ushalihin buat apa? Sejarah mencatat bagaimana Nabi ketika datang an-bakrati abihim. Syirah bin Hisham menggambarkan Nabi datang bersama para rombongan ribuan tentara datang Fathul Makkah, kemudian berbondong-bondong menaklukkan Makkah. Sampai dikatakan para penduduk Mekah kabur saat itu. Abu Jahal itu bingung gimana nih? Datang, Nabi nggak pernah menepuk dada. Nih Muhammad datang, ini membalas. Enggak. Ini Muhammad datang dengan kekuatannya. Enggak, apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Shadaqa wa'da, wa nasara 'abdan, wa a'azza jundan, wa hazama al-ahzaba wahdah. Sujud Nabi Muhammad. Allah benar. Shadaqa wa'da, wa nasara 'abdan. Allah menanggung tentara. Allah mentang-mentang terus begini ya, Nabi Muhammad. Dan Al-Quran ini jamin, bukan dikarang-karang. Lihat, Al-Quran ketika menang, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika kemenangan datang dan Fathul Makkah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia berbondong-bondong masuk agama Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Tepuk dada, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih pada Allah dan minta ampun. Kenapa? Cobaan. Kalau nggak cobaan ini bisa tepuk dada kita. Innahu kana tawwaba. Kita buru-buru bertaubat sama Allah.
Ini kalau menang buru-buru istighfar, maka ada sholat syukur, sujud syukur kita. Ya Allah, sholat dan sujud syukur. Ini diminta sama. Ini rentetan dari ajaran-ajaran daripada hadis Syekh Abu Bakar bin Zaid. Ini satu syukur. Ya. Artinya apa? Kalau kita tidak hilangkan, kalau kita hilangkan ini, kita tidak mengikuti, apa jadinya kita sering mengadakan haul? Buat apa kita selama ini mengadakan maulid? Ada satu bilang sama orang-orang yang tidak suka maulid. Ada bilang, ada kalau perlu katakan maulid ini, kegiatan seperti ini bisa jadi wajib. Wajib dia. Dia ada sunnah keberatan, berarti wajib. Ada bilang, orang tobat wajib gak? Wajib. Tobat wajib. Ngadain ini pun ikut jadi wajib. Dia heran. Berarti Anda bilang ente nggak tahu usul fikih. Mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Tidak akan sempurna kewajiban itu kecuali mesti ada wajib juga. Betul nggak? Sekarang Anda kasih contoh. Ada bilang tolong ambil bola di atas. Perintahnya apa? Ngambil bola. Ngambil bola butuh tangga nggak? Tangga disebut nggak? Keberadaan tangga ikut menjadi wajib karena untuk ngambil bola. Tolong omongan Anda dicatat. Perintahnya nyata. Keberadaan pulpen sama kertas wajib nggak? Wajib, tapi nggak ada sebut. Jadi keberadaan pulpen dan kertas ikut menjadi wajib karena ente mau nyatat. Ente bisa ngambil bola, butuh tangga, keberadaan tangga menjadi wajib. Kalau mau tobat dikenali dalam majelis kayak begini atau di majelis lain, ada nggak suka hadir pengajian, ada penggemar maulid doang, ada penggemar haul doang, hadir pas haul doang, nggak haul pada hadir. Nah, wajib kita untuk menjelaskan bagaimana keadaan zaman-zaman dahulu, bagaimana sifat-sifat salafun saleh, ini pun wajib dilakukan dan tobat ikut juga menjadi wajib. Harus, yang lumrah. Bingung dengan guru pikir orang. Ada bilang jangankan pakai sunnah, Anda akan mempertanggungjawabkan. Anda bilang ini bisa jadi wajib, bisa jadi wajib, bukan hanya sunnah. Nah, masyaallah muslimin kita harus pelajari, makanya dikasih tahu kalau yang begini ini wajib. Orang-orang dulu, ya, Anda mau tanya sekarang. Indonesia ini memang merdeka dapat secari kertas ambil tahun Belanda dikasih suratnya Indonesia merdeka. Nah, Indonesia ini merdeka tetesan darah, keringat. Bagaimana di Ponorogo dulu ya? Beliau juga berjuang mengikuti jalan para habaib. Bahkan ada mengatakan di Ponorogo itu habaib. Bagaimana memperjuangkan membuka perang gerilyawan Belanda di Van Sweden, membuka benteng Stelsel supaya gerakan gerilyawannya sempit. Akhirnya belum berhasil juga karena menaklukkan Ngalengkong saat itu. Akhirnya belum bergerak juga, diutuslah para kiai-kiai yang saat itu dihasut. Kalau di Ponorogo ini ternyata ambisi dengan kepemimpinan. Akhirnya keluar dari kepemimpinan tersebut Kiai Maja dan Sentok Alibasyah Prawiraditya. Keluar, pengikutnya dan sedikit, Pangeran Diponegoro nyerah karena pengikutnya sudah sedikit. Nyerah, akhirnya ditahan terus di benteng Batavia. Sampai nanti ditahan dan meninggal di benteng Rotterdam 1885 meninggal. Itu perjuangan. Dia baca dulu bagaimana strateginya. Jadi mengikuti orang-orang dulu bukan hanya melihat dan belajar, tapi perjuangannya. Syekh Al-Faqih Muqaddam ketika ada suku yang bertikai, datang, sini, dua, mana pedang kalian? Dua pedang dipakai. Kaget dua orang, gak bohong nih. Padahal sering mirip. Sampai dikenal Syekh Al-Faqih Muqaddam Kasar Al-Sayyid. Al-Faqih Muqaddam yang mematahkan pedang. Terkenal. Jadi orang lagi mau datang sok-sok jagoan, dikira cuma bisa lirik, cuma bisa baca kitab. Mana mau sesuatu kulit? Kalau Anda mau, kata dia. Lau kuntu urid. Diambil di atas. Terkenal Syekh Al-Faqih Muqaddam Kasar Al-Sayyid, si pematah pedang.
Kata Syekh Fatih Muqaddam, nggak perlu begini. Luar biasa. Nah ini kita lupa. Kita lihat juga terakhir ada menggambarkan bagaimana umat-umat Islam bukan hanya di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, bukan hanya di zaman Diponegoro, bukan hanya di zaman Sultan Mahmud Shah, bukan hanya di zaman bagaimana Fatahillah menaklukkan Batavia, bukan hanya itu, tetapi kita juga ingin mengambil bagaimana Islam dulu jaya. Ketika Andalusia dan Baghdad dikuasai, ketika ilmu-ilmu keislaman sudah maju, ketika orang-orang Barat belajar, Michael Scott dari Amerika Serikat dulu, belum ada benua Amerika belajar, Fibonacci dari Italia, Sicilia belajar, mengambil abad ke-12 diambil ilmu-ilmu Islam, karena orang Islam pada saat itu top. Gundi Syapur di Persia, universitas paling terkenal, dan Alexandria di Mesir kalah dengan Baghdad dan Andalusia. Sekarang yang pernah belajar algoritma itu terambil dari kata Al-Khawarizmi. Syekh Al-Khawarizmi, murid daripada Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ja'far bin Muhammad adalah ahli bait dari keluarga Rasulullah. Belajar dan terkenal dengan Ja'far bin Muhammad di Madinah. Terkenal lagi siapa yang kenal Qanunuddin yang dikawal oleh Ibnu Sina, Asy-Syifa. Sampai-sampai orang-orang Barat menamakan ilmu sains terakhir dari kata Sina, Ibnu Sina. Belum lagi kita kenal Ibn Battuta, seorang psikolog Islam. Belum lagi kenal Al-Ghazali, seorang filosof, Ibnu Rushd. Mereka terkenal mempelajari buku-buku yang paling sulit, buku-buku Plato, Sokrates, dipelajari. Magna Moralia yang dipelajari, maju Islam. Abad ke-12, orang-orang Barat keliling, ada ilmu Islam. Beribu-ribu datang ke daerah Andalusia dan Baghdad, pelajari. Ini orang-orang Barat ya, hebat orang-orang Barat, kalah gitu. Kalahnya cuma di doang. Orang-orang Barat ini takut. Jadi untuk mempelajari filsafat, astronomi, matematik, itu seperti Michael Scott the Second, Sylvester, itu dia harus mempelajari bahasa Arab dulu di daerah Toledo. Al-Syekh Abdurrahman Al-Imri di Al-Andalusi dipelajari satu-satu. Kan lama, puluhan tahun, baru dia kaji satu-satu sampai didapat ilmu. Nah, umat muslimin saat itu, di saat orang-orang Barat belajar, di saat orang-orang Barat menggali ilmu, Konstantin mengambil di buka universitas pertama di Eropa, orang-orang Islam pada saat itu terlena, sibuk sama puji-pujian syair-syair, gua ketawa-ketawa dengan ini. Penyakit yang dikatakan oleh saat itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Datang orang-orang Barat, mulai berpikir orang-orang Barat, kenapa kita nggak ambil lagi ilmunya? Wong Islam udah turun, wong nggak ada belajar lagi, wong Islam sekarang udah bahlul, dulu boleh pinter. Lama-lama dimulai pelan-pelan ditaklukin. Tahun 1082 ditaklukkan daerah Toledo. 1286 ditaklukkanlah daerah Seville. Daerah strategis diambil lagi 1248. Diambil daerah Cordoba. Satu yang tidak bisa diambil setengah abad bertahan daerah Granada. Perang, tak berhenti-henti. Akhirnya Granada bisa ditaklukkan ketika Raja Ferdinand punya putri, Ratu Isabella punya putra dinikahkan. Pasukannya gabung jadi kuat. Ketika jadi kuat diseranglah daerah Granada. Hancurlah bisa-bisa saat itu. Buku-buku kaum muslimin yang sudah diterjemahkan, dikumpulkan, buku-buku yang diterjemahkan dikirim ke Eropa, dipelajari oleh orang-orang Eropa, akhirnya buku yang begitu banyak dibakar bisa-bisa. Sampai sekarang ilmu dikatakan dari Barat. Umat Islam tidak punya apa-apa. Umat Islam cuma mukul gong. Pesawat tuh hebat. Islam boleh juga nyusahin. Selesai. Nggak ada yang belajar. Daerah Baghdad ditaklukin sama Kula Bukhan, Raja Mongolia. Dibantai Khalifah Al-Mu'tad
tersendirlah kebingungan. Nggak ada bisa diharapkan dari anak-anak buah. Dihancurin habis-habisan sampai sungai Tirgis selama 2 bulan tidak bisa digunakan oleh penduduk setempat karena kemerah-merahan dan kebiru-biruan karena buku-buku yang hajanah dari Islam yang ditulis ribuan tahun lamanya dijadikan jembatan kuda oleh orang-orang Mongol. Dan ini kejadian. Dan lewat. Orang-orang Mongol tidak tahu ilmu. Terus kuda-kuda pada waktu itu masjid dijadikan sebagai kandang-kandang kuda segala macam. Sekarang kita mau tanya, kalau begini terus, kapan kita mau mati? Ayo nahdobil hadi. Sebab kita ngapain? Mustahil ke anak kita bakal nanti. Emang dulu ada sholat Jumat di sini. Ada dulu. Jangan sampai kita ngomong itu na'udzubillah min dzalik. Fatimah Al-Khadijah istri Nabi apa anak Nabi? Yang mana tuh Sayyidah Fatimah istri Nabi apa anak Nabi? Gak ada yang tahu. Lama-lama Nabi Muhammad gak ada yang tahu. Sayyidah Hasan dan Husain anak Nabi atau istri Nabi gak ada yang kenal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada Allah yang berkain jangan sampai kita setelah mengadakan haul, setelah mengadakan maulid ala Habib Mahmud yang berjuang habis-habisan memperkenalkan ini, alhamdulillah ada Habib Mahmud itu. Dikenalkan antum, diadakan acara, dipanggil Habib Basri di sini, dikenalkan bagaimana sejarah-sejarah Islam, ajaran-ajarannya. Ini mahal, jauh lebih mahal agar kita ini kembali wasabiqu sabila wa qim adzaban. Jangan sampai hati kita jangan sampai seperti ikan. Diambil, selesai, hilang. Jangan seperti domba, diambil, kejar, hilang, ke atas, hilang. Ini hati kita hilang. Kalau hati kita hilang, nggak pernah mau dikejar, persis ukuran seperti ikan, seperti domba, nggak pernah mau dikejar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Dr. Haji Haikal Al-Idrus LC. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah Al-Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Ad-Da'i Allah wa Rasulih Al-Mujahid fi Sabilih Al-Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid beserta keluarga besar dan jamaahnya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Akhina Al-Mahbub Ustazi wa Syekhi Al-Habib Dr. Haikal bin Husain Al-Idrus, para habaib, para alim ulama, para pencinta Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan hari ini kita mendapat keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama memperingati haul mengenang hari wafat daripada seorang manusia yang mulia karena dimuliakan oleh Allah, yang terhormat karena dihormati oleh Allah. Kita mengambil keberkahan daripada orang yang mulia. Kita mengambil keberkahan daripada orang yang mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengikuti daripada jejak-jejak beliau. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Habib Dr. Haikal bin Husain Al-Idrus. Bagaimana ketauhidan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, bagaimana keyakinan Syekh Abu Bakar bin Salim. Manusia tidak akan mencapai derajat yang tinggi apabila tauhidnya tumpul. Sebab di akhir zaman, senjata yang paling ampuh, senjata yang paling kuat adalah tauhid di
Berapa banyak orang yang berduit bukan tambah bertauhid, malah menjadi orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah. Berapa banyak orang yang sudah mendapat singgasana, mendapatkan sebuah kedudukan, dia lupa kepada Allah Ta'ala. Bisa ditanya kepada pejabat-pejabat yang ada dari mulai kelas presiden sampai kelas bupati. Ketika Anda ingin jadi presiden, Anda memohon kepada Allah. Ketika Anda ingin menjadi gubernur, Anda memohon kepada Allah. Ketika Anda ingin menjadi bupati, Anda memohon kepada Allah. Setelah Allah kabulkan Anda menjadi seorang presiden, Anda menjadi seorang gubernur, Anda menjadi seorang bupati, Anda tidak pernah memperjuangkan agama Allah yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkaran kemaksiatan dibiarkan, lompong-lompong perzinahan malah dilindungi, disedot pajaknya. Pabrik-pabrik narkoba, pabrik-pabrik yang memproduksi minuman-minuman keras, di mana-mana sudah terjadi. Inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia akan gulung tikar. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, di mana Allah berfirman, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum, kami tidak akan menurunkan bala kepada mereka selama engkau Muhammad berada bersama mereka. Dan kami Allah tidak akan menurunkan malapetaka atau menyiksa mereka selama mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Sekarang kita bertanya, di mana Muhammad? Di mana Nabi kita? Nabi kita ada di dalam hati kita. Karena nabinya orang mukmin di dalam hati, nabinya orang kafir di kuburannya. Setiap manusia yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, sebagai teladan dari hal yang kecil, apalagi hal yang besar, ini menandakan Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita. Saudara-saudara hadirin, Allah menurunkan firman yang sering kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini bukan bacaan, bukan cuma semboyan aja, tetapi ini harus diamalkan sehari-hari. Telah datang kepadamu seorang Rasul, seorang utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Beliau adalah pembawa uswah, contoh suri tauladan. Sampai Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana budi pekerti Rasulullah, dijawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran 30 juz. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan akhlaknya Nabi. Di dalam kitab Maulid Pintu Dural yang tadi malam dibaca, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak berkata dan tidak berbuat kecuali yang ma'ruf, kecuali yang baik. Sekarang kita tanya kepada diri kita, apa ada tauladan seperti ini di dalam diri kita? Bagaimana ibu cara masak? Apa ibu memasak dengan cara yang pas-pasan atau berlebihan? Nabi tidak suka dengan sesuatu yang berlebihan. Kalau kita kenyang makan nasi dengan sedikit lauk, kenapa kita tidak bisa? Kalau kita memboroskan hidangan dan masakan sementara tetangga kita jangan pun daging, jangan pun ikan asin, sebutir beras tidak ada di dapur, sementara kita tutup mata, tutup telinga, apa kita tidak bertanggung jawab nanti di hadapan Muhammad Rasulullah? Apa kita tidak tergolong sebagai penipu pendosa agama, mengerti agama, mengikuti agama, tapi tidak punya rasa peduli kepada
dijual, anak yatim diobyekin di sana sini, kaum du'afa diobyekin di sana sini, bahkan sampai di bandara-bandara banyak kaum ibu, kaum pemuda yang memakai jilbab, memakai peci, membawa emas yayasan yatim piatu. Dia minta dana kemana-mana. Begitu dilacak, yayasannya tidak ada, yatim piatunya tidak ada. Kasihan nasib anak yatim, sudah tidak dibantu, malah dijual. Na'udzubillah menjadi saudara. Nah ini kalau sudah terjadi, apakah Allah tidak marah kepada kita? Belum lagi penghinaan terhadap Nabi Muhammad, pembohongan terhadap Nabi Muhammad. Kasus Ahmadiyah sampai detik ini yang namanya Bapak Presiden tidak berani membubarkan. Ternyata Ahmadiyah lebih berkuasa dari SBY. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara-saudara hadirin, seorang presiden sebelum jadi presiden harus tahu sejarah. Bukan seorang presiden yang hanya mengumbar janji, saya makmur dan rakyat, saya akan selesaikan perkara rakyat. Boleh seorang presiden mampu menyelesaikan persoalan rakyat, tapi kalau Allah menutup jalannya, siapapun presidennya, rakyat tidak akan selesai daripada persoalan. Apa yang menyebabkan presiden tidak mampu menyelesaikan perkara negara? Karena ada kekasih Allah dihina oleh orang-orang yang mengaku nabi. Presiden berkuasa tidak berani membubarkan saudara. Bahkan yang membela haknya Rasulullah ditangkap. Betul atau tidak? Yang membela haknya Rasulullah, yang berjasa kepada Rasulullah ditangkap, dianiaya. Pembohong Nabi Muhammad diangkat jadi pahlawan bangsa. Maaf saudara-saudara, kalau belum 40 hari saya belum berani sebut namanya. Ntar kalau udah kuburannya kering baru saya sebut namanya. Seorang yang tidak pernah berjasa kepada umat disebut guru bangsa. Al-Quran disebut porno, gurunya bangsa. Kalau guru bangsa, bapak bangsa seperti dia, bagaimana nasib bangsa? Sampai sekarang ini banyak wanita kehilangan malu, memakai celana pendek di hotel-hotel, di bandara-bandara, bahkan emaknya pakai kerudung, anaknya pakai celana pendek. Bangga sang ibu. Lalu sang ibu melihat anak perawannya dibawa oleh laki-laki hanya karena mobil mengkilap. Dan setelah sang laki-laki bosan, dilepas anak ibu, dapat lagi laki-laki lain. Terus begitu, anak ibu sudah tidak pantas jadi ibu rumah tangga. Anak ibu, anak bapak sudah tidak pantas jadi ibu rumah tangga. Kenapa? Belum jadi ibu sudah jadi jablay duluan. Tidak akan bisa melahirkan waladun saleh. Tidak akan bisa melahirkan wanita yang terhormat. Jangan pun Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Jangan pun Sayyidatuna Zainab. Jangan pun Sayyidatuna Khadijah. Raden Ajeng Kartini di dalam kuburnya becek basah dengan air mata melihat kelakuan wanita Indonesia yang sudah teredor. Hari Kartini sudah dilupakan. Hari Kartini hanya diperingati oleh sang ibu-ibu setengah tua. Cukup dengan gelung putih dan kebaya. Kebayanya pun sudah tidak sama dengan kebayanya Raden Ajeng Kartini. Orang dulu pakai baju kebaya kulitnya nggak kelihatan, tapi ibu-ibu sekarang pakai baju kebaya tali BH-nya kelihatan. Belum kondisinya palsu, sampai kembang-kembangnya palsu, pantatnya palsu supaya kelihatan gede. Lalu bareng-bareng menuju ke lapangan, katanya mengenang Raden Ajeng Kartini. Tetapi Raden Ajeng Kartini tidak pernah lahir lagi di Indonesia. Seandainya Raden Ajeng Kartini lahir di Indonesia, maka setiap perempuan akan memberi andil kepada anaknya, andil agama, andil akhlak, andil moral yang lebih baik. Kenapa? Karena Raden Ajeng Kartini punya manfaat di dalam kehidupan saudara-saudara. Sekarang maaf,
wanita mau ditonjolkan sebagai laki-laki. Emansipasi, saya mau tanya, ada nggak di Quran emansipasi? Ada nggak dalam ribuan jutaan hadis emansipasi? Allah sudah mengatur haknya laki dan haknya perempuan. Islam tidak pernah membedakan antara laki dan perempuan. Kalau ada orang berkata, kenapa jadi orang laki enak, sholat gak perlu pakai mukna, cukup pakai baju yang nutup pusar dengan dengkul, cukup. Enak jadi laki-laki, gak usah pakai jilbab, gak apa-apa. Disinilah perbedaan laki dan perempuan. Di saat itu laki dan perempuan lebih mahal daripada laki-laki. Ibu mau tahu yang namanya berlian? Adakah orang jual berlian ditaruh di pinggir jalan? Berlian. Ada? Berlian ada di toko. Tokonya pun mewah, betul tidak? Dibungkus dengan bungkusan yang berlapis emas dan perak. Setelah itu dibungkus dengan kapas yang harus diletakkan di dalam. Itu pun disimpan. Kalau ibu menanyakan ada batu berlian, ada. Sudah cocok harga, baru diunjukin itu batu berlian. Itu wanita. Wanita dahulu begitu. Sudah cocok, dilihat lakinya soleh, dilihat akhlak lakinya benar, baru anak perawannya, anak gadisnya diperlihatkan. Kalau sekarang belum apa-apa, sudah dibawa kemana-mana, udah 3 minggu nginep di villa, baru orang tuanya tahu. Nah, sekarang orang menikah seperti orang beli motor. Kalau orang beli kendaraan dites dulu baru dibayar, betul atau tidak? Sekarang cari anak perawan dites dulu baru dibayar. Dites dulu baru dinikah. Bagaimana nasib bangsa Indonesia? Saudara-saudara hadirin, walaupun banyak orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia berpisah dengan agama, tapi lebaran monyet tidak akan terjadi perpisahan. Kenapa? Sejarah Indonesia tidak bisa terlepas dari agama Islam. Dan sejarah Islam di Indonesia tidak pernah terlepas daripada